kotak ini tuh sebenarnya mau ngejelasin apanya sih gitu, hubungannya apa antara atas sama yang di kanan kotak kanan ini kayak gitu. Sebenarnya lebih ke user experience, tapi yang menurutku aku nggak minta user experience yang kayak expert banget, tapi menurutku beberapa hal yang masih umum gitu ya, masih general, masih bisa ya diperbaiki aja gitu. Kalau aku di wireframe lebih kayak gitu sih. Overall oke, aku nggak begitu masalah sih. Kalaupun mungkin nanti ada sedikit aku apa istilahnya utak atik ke depannya, entah mungkin dari sisi code-nya mungkin aku agak kesulitan, atau mungkin kayak ketika aku lagi nge-coding terus kayak ngerasa kayaknya ini lebih oke, nanti aku pasti info ke kalian juga sih kayak gitu. Karena kan yang sedikit nggak sedikit banyak sih, maksudnya overall desain kan juga dari kalian sih, kalau ada yang aku modif-modif pasti aku infoin gitu. Kalau lebih dari aku kayak gitu sih untuk wireframe-nya sebenarnya. Kalau dari kalian ada yang masih bingung kan? Oke, sebenarnya terima kasih Kodadik atas tanggapan dan komentarnya selama project kita selama ini ya. Ya saya juga agak sependapat sih. Kita beberapa emang ada improvisasi menambahkan sesuatu yang mungkin sebenarnya tidak ada di dalam brief, tapi ya kami inisiatif pengen nambahin. Semoga biar lebih jelas, tapi ya ini sih mungkin karena kurang komunikasi. Jadi Kodadik juga bingung. Oh ini kok ada ini gitu kan? Kita juga ngejelasinnya emang agak kurang jelas di bagian sini, betul sih. Penyampaiannya juga kita belum terlalu baik ya dalam nambahin fiturnya. Tadi sempat nyinggung juga soal button. Ya, kami sudah beberapa sudah kami perbaiki juga. Terutama kadang suka lupa juga, kadang ada yang salah teknisnya. Kayak waktu pas di fitur search bar itu kan harusnya lebih spesifik ya. Nah itu sih detail yang makasih Kodedik sudah notice ya. Jadi kami juga di reminder dari situ. eh Suno ada tanggapan nggak? Aku mau lanjut ke ini, tanya lagi. Lanjut Bang. Oke. Nah, kayaknya ini kok yang mungkin kita masih agak bingung itu di ini kok yang di approval. Jadi kan approval itu Kodedik sempat update lagi di terakhir kali itu, bagaimana kalau ini jadi satu dipisah saja gitu kan. Nah kami kemarin itu waktu pas pertama kali meeting kalau nggak salah, kami tuh nganggapnya approval ini ternyata bukan menjadi page. Jadi approval itu dia menyatu secara sistem gitu. Jadi misal dalam akses ini juga kami sudah update ya, kok sorry kayaknya belum di ingetin. Jadi di timesheet itu kan manager ya, itu kan bisa nge-approve timesheet ya. Nah itu dia user interface-nya seperti ini. Jadi dia bisa langsung sekalian approve gitu loh, orang-orang yang nge-propose ke dia. Dan juga di supervisor, karena supervisor juga memiliki hak kewenangan, dia bisa menjadi PIC timesheet orang lain, dia juga punya akses gitu loh. Tapi dia sendiri kalau kayaknya ini lupa tombol buatnya ya Sun ya, lupa tombol Apa Yang tuh? submit di kanan timesheet. atas itu bukan? Ada tombol Ini submit ya apa? Sun harusnya ya. Oh iya, submit untuk supervisor pribadinya ya. Harusnya kayak gini nih nanti kalau dia pengen Iya, submit. kayak yang eksekutor. Hmm. Jadi kan misalnya dia udah nyicil nih, kan kalau nggak salah timesheet itu di submit per minggu kan. Nah ini dia per harinya tuh demikian, harusnya nanti di submit gitu buat udah di nge-propose ke atasannya apakah ini sudah oke atau belum. Dan juga Oh, I see, I see, I approval see. itu kan juga ada tas sama subtas ya. Nah kami juga agak sedikit rombak kok di bagian manajemen tas. Itu kayaknya kemarin tuh kita kurang kurang mikir secara matang kayaknya bagian tabelnya. Nah mungkin jadinya ntar bakal seperti ini kok. Ini kita mirip-mirip kayak timesheet bentuk tabelnya. Jadi ya ini kayak judulnya, ini deadline-nya sama PCTC seperti ini. Ini kalau dia masih proses proposal itu dia masih menunggu ininya. Dan karena dia manajer itu dia bisa ngelihat nih, bisa setuju atau enggak gitu loh. Begitu pula dengan subtasnya gitu. Sementara kalau dia eksekutor, ya dia cuma bisa ngelihat yang udah on progress aja atau enggak yang udah di ACC. Jadi kalau menurut Kodedik bagaimana nih kok? Apakah perlu dipisah atau cukup seperti yang ini aja kok?
Oh, I see. Sebenarnya gini sih, kalau kalian mau gabungin jadi satu, boleh. Kalian mau pisah, boleh. Eh, Sebenarnya gini, pertimbanganku itu adalah gimana aku berangkat dari gimana caranya supaya user itu istilahnya kalau punya user story atau punya story gitu ya, itu nggak terlalu jelimet. Jelimet tuh paham nggak ya? Tahu nggak ya? Kayak kalian mungkin nggak ini. Jelimet tuh nggak terlalu ribet, nggak terlalu kayak ruwet gitu. Kalau mengkonsumsi cerita, maksudnya cerita tuh apa sih? Cerita tuh kalau di aku, setauku ya, correct me if I'm wrong, cerita tuh kan kayak misalnya gini, user journey. Kayak misalnya itu aku masuk ke aplikasi, aku pakai aplikasi ini tujuannya misal yang pertama aku mau create project. Oh berarti aku tinggal klik-klik ini. Oh aku mau create task gitu. Aku berarti perlu klik-klik ini. Nah aku berangkat dari situ supaya mereka itu mudah untuk konsumsi aplikasinya. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua dari situ aku pikir kayak aku membagi ke beberapa fitur penting, fitur utama. That's why kalau kalian perhatiin di Excelku paling kiri itu sebenarnya fitur-fitur utama. Fitur utama tuh kayak istilahnya hal-hal apa sih yang bisa mulai user journey-nya mereka. Jadi kayak misalnya, oh aku berangkat dari, oh aku mau terkait dengan timesheet, aku mau mulai create timesheet. Oh dari timesheet aku mau approve timesheet kayak gitu. Nah, kalau dalam journey-nya mereka itu ada yang menurut kalian mau kalian gabung, aku nggak masalah. Karena menurutku as long as itu masih memudahkan, nggak bikin susah, itu masih oke. Okay. Nah, yang di bagian approval tuh sebenarnya aku kepikirannya kayak gini. eh ada satu page khusus atau satu apa ya, satu satu area gitu, satu space gitu ya. Entah bentuknya page, entah bentuknya apa, satu space khusus. Jadi ketika mereka misalnya, oh, aku mau melakukan approval. Nah, approval sendiri itu kan sebenarnya kebagi dua bagian besar. Yang satu sub task dan task, yang satunya lagi itu timesheet. Terlepas dari ada yang project juga ya. Jadi ketika mereka misalnya nge-submit timesheet, itu ada dua hal yang perlu di-approve. Yang satu task dan subtasknya, yang satu timesheet itu sendiri. Timesheet itu sendiri kan mencakup beberapa subtask ya. Nah, timesheet itu nggak bisa di-approve kalau task dan subtasknya ini belum semuanya di-approve. Ataupun kalau misalnya di decline berarti nanti kan otomatis kehapus ya dari timesheetnya. Kalau statusnya masih uh, waiting for approval itu timesheetnya nggak bisa di approve. Nah dari situ dari approval itu sebenarnya aku kayak pinginnya gimana caranya biar user itu tahu, user itu nggak perlu aku jelasin kayak kamu kalau mau approval itu ada dua ya, ada task subtask sama timesheet. Jadi mereka bisa langsung konsumsi sendiri. Oh ketika aku kayaknya timesheet itu perlu approval ya. Ketika di approval mereka udah tahu ternyata task dan subtasknya perlu di approve, timesheetnya sendiri itu perlu di approve. That's why aku sempat komentar, aku belum cek lagi sih kalian sempat reply apa enggak. Itu kan sebenarnya di kategori, itu kan kalian bagi ya, transit, ada subtask, task gitu kan. Nah, menurutku kalau dibagi kayak gitu, satu dari sisi coding nanti rawan bug, yang kedua juga itu bikin bingung sebenarnya. Kalau memang mau kalian, apa ya istilahnya ya, kalian gabungkan dengan yang di timesheet is okay. Mungkin yang di approval itu dibikin sederhana aja. Contoh kayak misalnya kalian tinggal bikin menu kalau yang di approval itu kan ada permintaan history gitu ya. Mungkin permintaan itu kayak misalnya nanti kebagi lagi ke beberapa apa ya namanya breadcrumbs ya I guess ya namanya aku agak lupa kayak misalnya task dan subtask terus sama timesheet. Nah itu nanti langsung kalian kasih summary aja. Summary dalam artian nggak perlu sedetail yang kayak di timesheet. Itu kan timesheet cukup detail ya. Maksudnya ada task, ada subtasknya, terus kalian bisa centang sama X itu kan. Nggak perlu bikin sekompleks itu. Bikin yang sederhana aja di bagian approval kayak misalnya cuma apa ya misalnya cuma nama terus tanggalnya timestamp-nya kapan terus deskripsi terus misalnya kalau memang kalian nggak mau kasih action di situ nggak apa-apa nanti bisa di redirect ke timesheet pikirku sebenarnya kayak gitu sih jadi menu approval tuh kayak cuma sekedar aku mau nyampein ke user kalau ada fitur itu namanya approval kayak gitu. Kira-kira paham nggak ya? Jadi aku nggak sebenarnya nggak spesifik minta satu pages. Kalian tapi alangkah baiknya sebenarnya kalian sediain satu pages aja buat summarize, buat nge-redirect ke timesheet. Karena secara user journey aku kepinginnya sebenarnya modelnya kayak gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya?
Oke, Eh, silakan. Hmm, boleh boleh. Kayak notification gitu ya kok. Notification maksudnya kayak gimana itu, Dik? Jadi kayak kalau misalnya ada yang request sesuatu itu muncul masuk ke bagian notifikasi nanti baru ada apa ya list kayak gini gitu kok. Karena kebetulan kita Iya database-nya betul betul. Ngerti notifikasi kayak gitu. malah kok. Kita nggak ada navbar untuk approval Ah, I see, sensornya. I see, I see, I see. I see, I see, I see, I see. Iya, kurang lebih kayak mungkin kayak notifikasi ya. Jadi ketika kalian klik notifikasi, ntar kan keluar list ya. Tapi Betul. ketika list, salah satu list itu kamu klik, kalian klik nanti di redirect ke tempat lain gitu. Itu bisa, it's okay. By the way nanti yang di timesheet kalau memang kalian mau jadiin satu, yang di timesheet dikasih ini ya, satu button action buat di approve. Berarti kalau kita Gitu. ngasih action ini oke ya kok di timesheet Oke, ini. oke, oke. Aku nggak masalah kok. Itu kan yang bagian kayak misalnya dia lihat timesheet orang lain kan sebenarnya. Iya, ini kan si manajer Mhm. ngelihat semua karyawan dia nih. Kayak karyawan 2, Mhm. karyawan satu. Oh, dia udah ngerjain ini, oke setuju gitu. Oke, oke, nggak masalah kok. Gitu. Sebenarnya kayak konsepnya kayak gitu karena memang nggak tahu ya. Aku ngerasanya sih beberapa aplikasi yang cukup modern modelnya kayak gitu. Nah, kalau mungkin kalian punya user journey yang misalnya gini, user journey itu kan kepinginku supaya user itu mudah mengkonsumsi. Misalnya kalian kepikiran cara lain secara desain ataupun secara interface, nggak apa-apa silahkan di ini aja, disampaikan aja gitu. Karena kalau misalnya aplikasi yang zaman dulu, ini menurutku ya, aku garis besar ya. Biasanya mereka kayak misalnya approval gitu ya, satu page sendiri, terus mereka nggak nge-redirect. Jadi kayak misalnya aku mau approve itu ya harus lewat menu approval. Sementara kalau di sini ya kalian bisa lewat menu approval, kalian bisa lewat timesheet gitu. Iya, kami niatnya ingin memudahkan gitu sih kok. Bisa langsung. Ada Boleh, lanjutan boleh. lagi, Sunu? Enggak bal, udah ya gua udah. Oke, oke. Kayaknya mungkin untuk keputusannya ini benar ya, ada bisa diakses approval-nya bisa melalui halaman yang berkaitan kayak timesheet bisa di approve lewat timesheet, halaman timesheet. Kalau untuk manajemen setup atau manajemen task juga bisa di approve lewat page yang berkaitan. Tapi mungkin untuk tambahan user journey biar apa ya, biar lebih keep on track kali ya, apa kayak apa biar lebih singkat mungkin bisa notifikasi nih kali ya jatuhnya, halaman notifikasi apa aja yang harus perlu tujuan dia, Boleh, 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 boleh. dan mungkin ini tombolnya redirect itu ya langsung teleport ke yang itu. Oke, oke, terima kasih. Itu sudah cukup jelas sih apa. Oke, kita juga mau nanya ini kok soal warna ini terutama. Jadi kan status yang kami rekap itu eh kalau Kodedik sendiri, hmm, oke, aku ngomong berpendapat soal misalnya Kodedik kan at the end bakal yang ngoding ya. Kayaknya kita juga ini sih kok apa nggak apa-apa gitu. Logowo kalau misalnya Kodedik sebagai pemegang keputusan terakhir ada beberapa adjustment yang itulah yang lebih mantap gitu. Kami pengen membantu ini aja apa proses awalnya gitu, from scratch seperti apa. Kayak mana ya, timesheet kalau nggak salah, manajemen setup kali ya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya aku sebenarnya kami juga masih bingung kok apa aja mungkin status yang bakal diperlukan. Ini mungkin nyangkut ke ini ya, konsepnya bakal seperti apa. Karena kami mikirnya kalau misalnya ini on progress itu dia udah disetujui dan dia misal sedang berlangsung. Oke. Nah, ini kalau menunggu nih sebenarnya niatnya kayak ini, yang masih belum official tapi sedang dipropose diajukan. Sementara kalau dia sudah done, ya dia sudah done. Tapi kita kayaknya yang masih belum itu ketika kondisi dia diberhenti apa apa ya? Dia berhenti apa? Dia diberhentikan Over. sama over deadline. Nah, itu kira-kira Kodedik perlu statusnya yang seperti apa kok? Perlu status tuh maksudnya kayak gimana ya? Aku jadi agak bingung. Kayak Maksudnya indikator-indikator gini. apa? Kira-kira ini sudah
Cukup nggak kok? Oh, selain on progress, selain menunggu, selain dan gitu ya. Iya, karena kalau nggak salah tuh di Hmm. bagian summary itu kan Kodedik sempat ini ya mention, oh coba bagaimana kalau filter ini by deadline itu kalau misalnya ada yang over kalau nggak salah itu bisa di itu kan bisa di filter gitu. Nah kami jadi mikir, oh apakah perlu ya statusnya itu ada status on progress yang berlangsung, yang sudah selesai, sama ada yang over deadline. Nah kami jadi mikir, oh apakah Ah, perlu isi, isi, gitu. isi. Kayaknya iya sih. Kayaknya aku bakalan punya beberapa status. Wait, wait, coba aku buka ini bentar ya. Oh boleh kok. Eh, App aku management kapan task. hari itu aku sempat bikin di kantor sih, namanya weekly. Iya, karena kami juga takutnya justru malah bikin kebanyakan, tapi malah itu sebenarnya hal yang sama gitu. Misalnya kayak on progress sama dan itu bisa disatukan saja. Karena jujur sejauh ini ya aku pakai beberapa task management itu aku kesulitan banget buat ngerepresentasiin apa yang aku mau. Karena biasanya mereka tuh cuma nawarin tiga, ongoing, pending, selesai. Jadi jadi kadang tuh aku kayak ini, misalnya aku pengennya tuh kayak ini yang di hold gitu, itu nggak ada. Wait, kalau misalnya di aku tuh kayak misalnya ongoing, selesai, jadi mungkin yang dan nanti diganti selesai aja. By the way, aku lupa komen dari kapan hari aku skip yang dan itu, karena dan itu kan bahasa Inggris ya. Oh iya betul. Di beberapa kalau bisa dibikin bahasa Indonesia dibikin bahasa Indonesia, tapi kalau tas itu kan agak susah dibikin bahasa Indonesia. Ongoing selesai, hmm, reject tuh ditolak, ongoing, ongoing selesai ditolak, sama pengajuan mungkin ya, yang sifatnya masih pengajuan. Ongoing, kita tuh warna hijau pengennya. Kalau berarti kalau over deadline kira-kira perlu dikasih indikator nggak kok? Oh iya, sorry, sama over deadline. Itu mungkin kita coba oke. Kalau Dedik kan ini ya katanya kalau perihal warna kan diserahkan ke kami. Tapi mungkin kita juga mungkin perlu ada sedikit diskusi nih kok barangkali ini. Kayaknya kan ya udah pasti kalau reject warna merah lah ya. Warna merah. Pengajuan. Nah, pengajuan itu apakah boleh kita pakai abu-abu aja kok? Karena kalau Boleh, kuning boleh, itu boleh. takutnya oh ya perlu ada hold nggak? Karena kita mikirnya kalau kuning mungkin bisa di hold kalau perlu kuning. Kalau perlu hold. Hold ya. Selesai ongoing. Oh. Iya boleh deh kasih hold juga, Iqbal. Hold pakai Indonesianya apa ya? Ditunda ya? Eh, Atau pending sebut ya kau? Ditangguhkan. Is mantap ditang. Terus kalau selesai kami mikirnya warna biru aja kali kok, karena kan kita kan Boleh, boleh. apa sebut ya? Kalian untuk action, call to actionnya mostly pakai biru ya? Atau ada hijau? Kalau Um, kalian, aku kepikiran, tapi cuma inputan aja ya. Kalian boleh terima, boleh enggak kok, enggak masalah. Kalau misalnya kalian call to actionnya itu, kayak misalnya submit, hijau, mungkin yang lain kalau misalnya selesai atau apa, dibikin hijau aja. Itu inputan dari aku, tapi kalian nggak harus ngikutin, nggak masalah kok. Karena biasanya yang aku tahu sih, ketika aku dulu belajar sih, disarankannya seperti itu. Biar apa ya? Permainan matanya lebih mudah, lebih enak biasanya. Mereka bilangnya gitu. oh berarti Tapi justru aku nggak masalah. minimize warna lebih oke kok. Minimize warna maksudnya gimana? Kayak submit tadi kan warna hijau. Sementara kita Mhm. kan main colornya mungkin biru. Apakah submitnya harus jadi biru atau bisa jadi warna hijau juga kok? Oh, di hijau aja nggak apa-apa. Nggak, maksudnya keselarasan warna sih. Kayak misalnya gini, kalian mau selesainya itu, kan gini, untuk selesai itu kan kadang bisa hijau, bisa biru gitu ya. Nah, beberapa orang merekomendasikan warnanya itu selaras sama call to action yang lain. Contoh, em, eh, next-nya kalian, atau mungkin submit-nya kalian, atau mungkin OK-nya kalian, atau mungkin beberapa call to action lain yang kayak misalnya antara ya dan tidak. Nah, ya-nya itu disarankan selaras sama warnanya. Kalau dari awal kalian pilih submit-nya hijau, ya berarti hijau. Itu disarankannya begitu.
secara apa ya, permainan mata, seingatku permainan mata. Mata tuh apa ya? Mata ingetku. Oke. Gitu. Itu cuma inputan aja sih, saran aja. Oke, kami sih mungkin kepikirannya sedikit ini selagi kodedik ini ya apa hadir di sini, kami sih kepikirannya untuk tombol yang yes or no kayaknya hijau atau merah ya. Boleh. Tapi kalau tombol-tombol kayak gini nih, kayak tombol kategori gini ya mungkin sesuai dengan color palette project kayaknya. Oh, I see, I see. Boleh, boleh, boleh. No problem, no problem. Seperti itu. Oh ya, ngomongin soal warna juga, kami mungkin ini mungkin ada beberapa yang abu-abu, nggak apa-apa kok. Nggak masalah sih aku. Kalau memang abu-abu, abu-abu aja nggak apa-apa. Kami juga tadi kan sempat ini ya cocok-cocokan warna, tapi kayak apa ini terlalu bold atau gimana ya, mungkin ini eksplorasi kita ya, tapi kayak beberapa mungkin emang ada yang abu-abu udah cocok sih kayaknya. Ini kan wireframe tidak tidak melulu 100% high fidel ya, tapi sepertinya ada beberapa yang kami pertahankan demikian. Oke, mungkin ini ada beberapa lagi pengen kita bahas kok nih, yang ketiga terkait ini. Kemarin tuh Kodedik sempat bahas ini ya, kayak apa yang input validation atau apa gitu, aku lupa. Itu Kodedik ingat nggak ya? Boleh dikasih kira-kira clue-nya apa lagi nggak? Aku Yang juga agak yang lupa. ini saya tuh WhatsAppnya ini ya ke riset. Login kah? Bukan. Jadi yang waktu pas ngomongin loading itu, coba Sun bisa ingat Oh, Sun. ini Oh apa? ini action response. Aku kasih Ya, bukti. reaction reaction gitu, action response. Action response ya. Itu kayaknya yang Kenapa? kita tunda untuk high video aja, karena mungkin high video lebih kelihatan gitu. Itu kira-kira Boleh, boleh. bagaimana ya kok? Aku takut Jadi salah. gini, kayak misalnya, bentar, aku buka Figma sekalian ya, Oh boleh kok. biar nggak ini, biar nggak kalian ini apa, bingung-bingungan. Kayak misalnya, paling gampang, ini contoh paling umum ya, kayak misalnya login gitu ya. Aku kalau login, misalnya aku udah punya akun, terus aku mau login gitu kan. Nah, misalnya di email tuh aku udah ngetik kayak namanya siapa, terus atasannya siapa. Nah, biasanya biasanya ya, ini selalu dilengkapi dengan yang namanya action response. Aku lupa di coding itu namanya apa ya. Jadi pas kalian enter, pas kalian klik masuk, itu nggak langsung redirect ke dashboard, ataupun nggak langsung kayak oh passwordku salah gitu. Biasanya nggak langsung. Jadi ada misalnya satu loading, tapi nggak harus pages ya, bentuknya kecil aja, kayak misalnya di email kalian kasih bentuk loading gitu misalnya. Kamu nggak bisa ngedit ya di sini. Oh, nggak usah deh, nggak apa-apa. Kayak misal, nggak usah, jangan nggak apa-apa. Kayak dikasih satu action kecil di sini untuk loading. Nah, kayak gitu. Nanti entah bentuknya bulat yang lagi muter-muter, atau mungkin kayak gimana, kayak gitu. Nanti kalau misalnya once itu oke, approved by server, kalau misalnya login kalian bener, ntar kalian baru diri ke dashboard. Kenapa? Karena eh, aku nggak tahu kedepannya ya, tapi di masa-masa sekarang, khususnya untuk front end, itu mempertimbangkan ya, action dari usernya, termasuk karakter usernya. Nah, karakter user sendiri itu termasuk dengan yang namanya kecepatan internet tiap orang. Kecepatan kalian di Jakarta mungkin beda sama kecepatan aku yang di Surabaya. Kecepatan kita yang di Pulau Jawa itu udah pasti beda sama kecepatan teman-teman kita yang di mungkin Maluku, di Papua gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu nggak ngasih, istilahnya ketika user itu enter terus kalian nggak ngasih feedback apapun, user akan ngira, oh apa nge-lag ya, sama mereka mungkin di refresh lagi pagesnya, jadi nggak login kayak gitu. Salah satu apa ya, skenario itu kayak gitu. That's why perlu namanya action response. Ketika mereka melakukan sebuah action, itu perlu feedback, entah bentuknya itu another call to action ataupun loading. Biasanya umumnya loading sih, loading sama call to action berikutnya sih biasanya. Kayak misalnya contoh lagi, setelah login itu, kalau kalian mungkin beberapa aplikasi ya, ketika kalian masuk ke dashboard itu kan biasanya kayak abu-abu gitu,
kayak nggak ada tulisan apa-apa tapi kotak-kotak Sebutannya buah-buah kayak udah skeleton ya ada. kok. Yes, exactly. Nah, itu kayak gitu. Konsepnya itu adalah ngasih feedback dulu biar user itu tahu kalau yang di server itu lagi ngolah data dan kamu harus nunggu. Sebagai user harus nunggu kayak gitu. Atau mungkin wait. Di approval kayak gitu. Nanti pas diklik setuju itu kan kayak kalian munculin pop up kan, cepet gitu. Misalnya kalian munculin pop up setuju atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian klik setuju itu nggak mungkin bukan nggak mungkin juga sih ya mungkin kalau misalnya datanya masih ringan ya servernya masih ringan tapi kalau datanya udah ribuan puluhan ribu sewaktu kalian klik oke gitu ya setuju terus setelah itu kalian klik oke sebenarnya dia kan ngirim ID ya ke backendnya ngirim ID ke server terus server akan nyari ID-nya terus server harus ngehapus server harus nge-update lagi datanya kalau misalnya mereka pakai yang data secara data ini mungkin agak teknis ya non data apa database itu non SQL which is namanya apa ya aku agak lupa itu lebih cepat bacanya sedikit lebih cepat tapi kalau misalnya mereka pakai SQL itu kan tabel satu dengan tabel lain itu kan berkaitan nah ketika kalian menghapus salah satu baris di satu tabel itu tabel yang lain harus nyesuaiin kayak gitu nah itu text time nggak bisa langsung kasih jawaban nggak bisa langsung dihapus itu nggak bisa salah satu bug yang sering terjadi setahuku itu kayak gitu karena dari interface sudah kehapus, tapi di back end tuh sebenarnya belum ngehapus, belum selesai prosesnya. Makanya kalau kalian pernah dengar namanya asinkronus, nah itu salah satu jembatan buat ngatasin itu kayak gitu. That's why nggak harus bentuk pages baru atau pop up atau apa, kalian bentuk kasih misalnya loading kecil aja, loading muter-muter atau apa actionnya kayak gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak ya? Atau mungkin bahasa aku agak masuk ke ini terlalu membuat ruwet. Sun ada tanggapan nggak Sun? Oh, ya paham kok. Mungkin kayak misal yang setuju, mungkin pas diklik setuju itu di button setujunya ada kayak loading dulu gitu ya kok. Boleh. Oh iya paham paham kok. Atau kalau aku sih mikirnya nanti gini Sun, nanti pasti setuju. Biasanya beberapa website tuh ada notifikasi di sini nih kayak ada breadnya gitu di sini. Sebutnya kalau nggak salah bread deh yang kayak kotak gitu di notifikasi kayak KHP aja sih kayak cetung apa sukses gitu misal cetung ya. Nah, itu biasanya notifikasi akhirnya. Tapi ini jadi coba gini ya, bayangin skenario ya. Misalnya Iqbal gitu mau klik setuju gitu ya. Katakanlah Iqbal mungkin agak apa suatu hari pergi main ke Kalimantan terus main ke hutan-hutan koneksinya itu nggak begitu stabil. Tapi harus ngupdate gitu datanya gitu. Pas Iqbal klik setuju, itu kayak Iqbal nggak tahu sebenarnya dataku apa aku klik ini itu sudah dikasih respon belum ya sama si servernya sama aplikasinya jangan-jangan si aplikasi itu nggak tangkep nah kalau misalnya notifikasi itu nandain kalau action itu udah selesai tapi progress actionnya itu jadi nggak tahu kayak gitu biasanya tetap ada notifikasi tetap ada ini ya apa loadingnya tapi memang itu situasional sih nggak semuanya harus dua-duanya kayak gitu nggak harus gitu. Oke oke. Nah, Terima kasih kok. Aku juga btw pengen nanggepin soal yang awal-awal tadi apa yang action response. Kayaknya kita cukup tergambar ya. Back again kayaknya makasih insight-nya Kodetik sebagai front end developer yang insight-nya bisa apa ya lebih ke teknis fungsional websitenya. Karena kan namanya juga sekarang tuh UI designer ya harus lebih pentingin aspek ini ya fungsional juga kan bukan estetika doang. Kayak kebutuhan biar tuh user tahu ini tuh lagi loading atau emang belum keklik gitu kadang kan udah klik submit atau bukan ya tapi kok kayak nggak diem aja dianya karena mungkin kita kadang nge-lag gitu ya. Contohnya kayak mungkin di login kalau kami solusinya gini kok kayak misalnya kan kalau di YouTube nih kalau kita klik video kan kadang suka ada loading bar yang di itu loh kok yang di atas warna merah apa boleh namanya seperti itu boleh kok. Oh, yang garis dia. Kalau saranku sih jangan dikasih itu sih. Kalian mending kasih loading yang lain sih. Soalnya gini, eh ini aplikasi yang mungkin lebih bukan formal, maksudnya lebih konteksnya dalam tanda kutip kerjaan. Ya walaupun nggak semuanya selalu tentang kerjaan, tapi yang di atas merah-merah itu sebenarnya loading bar bawaan dari browser.
itu tanpa editan sama sekali kalau kalian tahu di YouTube-nya itu. Dan itu lebih apa ya, cenderung kalau dinilai orang itu lebih casual gayanya. Aku sih sangat tidak menyarankan untuk hal itu. Mendingan kalian kayak misalnya kasih loading bar atau mungkin ya terserah sih yang lain. Aku jujur kepikiran sejauh ini cuma loading bar. Karena kalau dari dulu aku bikin sesuatu bisa aku kasihnya bentuknya cuma loading bar, aku nggak kepikiran yang lain. Kayak gitu. Atau mungkin kalian mau hmm, buttonnya itu berubah warna atau mungkin buttonnya itu tulisannya berubah, itu bebas sih. Oh sorry, kok Kayak tadi yang gitu. dimaksud lebih prefer loading bar atau loading circle? Tadi soalnya kayak aku mikirnya ini Oh, literal loading kan. circle ya? Sorry, sorry, sorry. Iya, loading circle. Sorry, sorry. Aku salah ngucap dari awal. Bukan loading bar. Oh, oke oke. Makasih makasih. Thanks. Maksudnya Eh, Iqbal yang di atas merah-merah itu kan yang kayak ini enggak sih? Dekatnya URL itu kan biasanya. iya iya iya. Nah, Mm-mm. kan kita kan ya lebih sedia kan di YouTube ya. Kita kan di YouTube jadi kok kayak nge-lag pas diklik, oh ternyata emang emang lagi lama loading bar aja lama. Oke oke. Nah, Oke, makasih kok insight-nya kok tadi yang masalah casual oke. itu bermanfaat. Oke, ngomongin soal casual ada lagi nggak kok yang ternyata kita kan ini ya bikin-bikin aja gitu loh. Mungkin kode juga ada kesibukan, kita bikinnya agak-agak melenceng gitu. Apakah ada yang bisa kode dik mention lagi biar kita revisi gitu kok? So far sih nggak terlalu ya. Aku nggak. Ingatku sih setiap kali kalian share itu aku selalu lihat satu-satu sih. Cuma memang yang agak ke bawah-bawah kayak report detail itu aku nggak sempet terlalu ngecek banyak karena ya beberapa waktu terakhir aku lagi digempur di kantor sih, lagi ngecek laporan bulanan juga. Tapi overall aku lihat nggak ada masalah sih. Aku coba lihat tuh cukup detail, cuma memang tidak sedetail kayak sebelum-sebelumnya. Overall aku oke, nggak masalah. Mungkin inputan ini selagi aku ingat yang di wireframe ini kan kalian cukup apa ya, datanya dalam tanda kutip ya, datanya kan cukup monoton. Maksudnya kalian biasanya kan kopas-kopas-kopas, mungkin kalau nama enggak, tapi kayak misalnya yang di ini kayaknya I guess ya, report summary kalau aku nggak salah. Jadi kayak misalnya operasional 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 gitu yang di summary-nya itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak misalnya kalau mau bikin kembar, cuma nanti kalau bisa di high fidelity agak dibedain dikit aja. Maksudnya nggak harus semua kartunya kalian bedain, nggak satu dua tiga gitu, kalian bedain aja cukup kok, sebagian aja. Yang penting jangan terlalu monoton karena kemarin itu aku lihat di mana ya, ada punya kalian tuh, aku paham, cuma jujur kalau misalnya itu orang lain kayaknya sih agak-agak bingung, makanya ambigu karena datanya kalian tuh semuanya sama gitu. Kira-kira paham nggak ya? Oh iya ya kok, ya kok. Makasih kok. Ya, Nggak harus semuanya sih, sebagian aja yang penting kelihatan bedanya gitu. ya karena siapa tahu malah jatuhnya lebih jadi salah paham ya, ambigu ya kalau datanya sama. Oke, makasih. Em, Sama mungkin ini juga kok apa konsistensi button kita tuh mungkin ada di mana ya, ada di timesheet kah atau di manajemen setup ya. Oke, yang ini kok. Di manajemen setup boleh ikut nggak kok? Bisa lihat ini ya, saya screen ya, sorry. Ini kita kalau Bisa buttonnya bisa bisa. putus-putus gini koko lebih prefer kayak gini atau sambung aja? Ada ini nggak, ada komentar Aku nggak? bebas. Untuk button aku nggak begitu ini sih. Lebih kayak misalnya kalian taruh dua button, kalau size-nya beda mungkin aku baru ngasih komen. Tapi kalau kalian mau model button kayak gimana, aku nggak komentar kok. It's okay. Aku juga paham kenapa kalian kasih apa namanya putus-putus itu. Karena kan kayak opsional kali ya, niatnya sih Iya. gitu. Oke. Em, Oke, kayaknya itu aja deh. Sunu mau ini nih, Sunu ada tanggapan. Iya, aku mau nanya soal yang timesheet ya kok balik lagi. Boleh boleh. Kan yang di card timesheet deh bang, lu coba arahin ke card yang timesheet buat timesheet. Oh yang buat
Nah, card ini. Ya. Nah, ini kan Codedric mintanya deskripsinya ada untuk deskripsi tas sama deskripsi subtas ya. Mm, 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 mm. Nah, itu aku agak bingung ketika dia ngerjainnya tas doang, apakah dia harus milih subtasnya juga atau kayak misal dia ngerjain satu subtas doang, dia harus milih tasnya juga nggak ya kok? Soalnya Mas, kan kalau di timesheetnya kita pakainya tas atau subtas ya di ininya ya, di paling pinggirnya ya, di nama ininya. hmm, Jadi kalau betul, dia, betul, misalnya kan betul, tas itu ada PIC ya kok, satu orang. betul, betul, betul. Nah dia itu ketika di timesheet ngisinya itu gimana ya kok, si PIC tasnya doang ini. Karena kan kalau subtasnya udah dipegang sama orang lain gitu misalnya. Nah kalau si PIC tasnya doang itu gimana kok ngisinya? Betul, betul. Aku masih mencoba memahami pertanyaanmu, Dit. Iya kok. Eh, kalau sorry, bisa diulang dikit gak, Dit? Iya, jadi kalau misalnya tas kan ada PIC-nya satu orang, Betul. tas Heeh. ada PIC-nya juga satu orang. Nah, kalau Yes. si PIC tas ini mau ngisi timesheet itu Mm-mm. seperti apa ya? Maksudnya apa dia cuma pilih nama tasnya aja, habis itu udah selesai? Atau Mm-mm. kalau dia PIC tas dia juga include PIC subtas gitu loh. Jadi dia bertanggung jawab atas subtasnya juga atau gimana ya kok? Soal Sebenarnya ini soal konsep tas sama subtasnya juga sih kok, Ah, PIC-nya. dia bisa coba pilih tas aja sih sebenarnya, nggak masalah. Karena sebenarnya nggak semua tas itu nantinya itu punya subtas. Iya. Eh, contohnya itu, em, hmm, wait. Aduh, Manajemen aku gak subtas. punya contoh nyata lagi ya. Aku lagi agak bingung juga sih ngasih contohnya sih. Em, wait. Em, kalau misalnya itu dia jadi kemarin case-nya ini ya, misalnya bangun pabrik ya, bangun pabrik itu kan dia harus survei, dia harus nyusun laporannya dulu, visibility-nya misalnya gitu, terus dia harus ngitung kebutuhan. Hmm, dia cuma cukup ngisi tasnya aja tanpa harus pilih subtas itu sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak bukan sebenarnya, tapi memang nggak apa-apa. Hmm, aku komen di mana edit ya, yang ada apa minta deskripsi tas dan subtas itu, aku kok agak lupa ya. Di ini di di timesheet, Heeh. coba ke timesheet bang. Di ininya kok, di cardnya gitu, card buat timesheetnya. Ini yang mana ya? Ini bukan. Iya, ha, betul yang itu. Yang aku komen mungkin part ini bisa dikasih Iya, satu ini ya. Ah, iya sama yang bawahnya juga. Iya. wait, kenapa komen ini ya? Ini hashtag berapa ya? Kalau Dedik kebacakan ya ini ya. Kebaca Pak. Aku juga lagi buka di Figma aku bisa lihat mouse-nya kalian kemana juga. Oh iya. Mas yang dikasih seingatku ini kalau aku nggak salah itu ya. Mungkin kalau memang eh aku salah nanti bisa diabaikan aja atau mungkin di clear aja komennya. Ingatku waktu itu ada satu itu di mana yang kalian tuh belum ngasih kolom deskripsi. Oh iya Terus di situ juga kok memang. kayaknya ini Setelah ya. itu, Terus aku ah komen kan kalau nggak salah. Nah itu sih. iya. Nah setelah aku tambahin Codedric ada komen lagi kalau minta deskripsi untuk tas dan subtas itu sih sepemahamanku kok dari Enggak. Aku nggak minta deskripsi. Intinya waktu apa ya? Oh sorry. Kayaknya kayaknya aku agak ngedong deh. Ini kalau create time sheet
Wait. Itu pilih projectnya. Wait. Ini kalian secara skema yang ada di desain kalian tuh kayak gimana? Maksudnya gini, ketika buat aku mau create timesheet gitu ya, kan aku klik kanan atas itu ya, tambah timesheet gitu Iya, kan. Terus betul kan Pak. muncul pop up kecil ini ya, buat timesheet, Mm-mm. terus periode bulan, periode tahun kan. Iya, Ketika aku klik betul. lanjut, nanti turun ke bawah gitu ya. Iya. Pilih project ya. Oh, nah itu langsung berkesinambungan atau ada another call to action ya? Maksudnya Karena gimana Pak? karena gini, aku pikir awalnya deskripsi kalian di Mm-mm. kolom deskripsi kalian itu yang ada kalian terus tambahkan lebih detail mengenai tas Anda. Aku pikir itu terkait sama timesheet-nya, deskripsinya. Kalau aku nggak salah Iya. ingat ya, tapi aku agak lupa sih antara yang kayak gini atau yang tadi aku sebut jelasin sebelumnya. Nah, sementara pikirku sebenarnya lebih perlu deskripsi untuk tas dan subtas instead deskripsi untuk timesheet-nya. Kira-kira paham nggak ya? Jadi di dalam timesheet itu kan ada beberapa tas dan subtas. Mm-mm. Nah, deskripsinya ini melekat di timesheet-nya atau di tas dan subtas. Karena sebenarnya kalau dari aku pribadi lebih butuh deskripsi di tas dan subtasnya daripada timesheet. Kira-kira paham nggak ya? Di, atau agak bingung? Maksud, Nah, maksudnya deskripsi tas dan subtas ketika membuat sub dan subtas di awal gitu Pak, di manajemen setup. enggak. Jadi ketika aku milih kan misalnya nih aku udah kasih beberapa project gitu kan. Terus aku mau laporan. Laporan bentuknya timesheet gitu kan. Nah, ketika aku klik plus timesheet, nah apa ya? Aku kayak ngedeskripsiin timesheetku ini minggu ini kurang lebih kayak apa atau Oh, maksudnya kalian deskripsi itu lebih ke apa yang aku kerjain, tas apa yang aku kerjain. iya. Kira-kira paham nggak ya? Atau mungkin contoh yang lebih analogi yang sama, yang serupa itu kayak misalnya gini. Misalnya aku mau create divisi. Nah, yang kalian maksud deskripsi di sini itu apakah ketika aku mau create marketing, oh tugasnya marketing itu A, B, C, D, E, atau orang di dalam marketing itu tugasnya dia ngapain? Misalnya ada aku gitu ya marketing. Oh tugasnya Dedrick itu katakanlah supervisi atau mungkin cari klien baru, cari potensial lead kayak gitu. Atau di divisi marketingnya sendiri kayak gitu. Kayaknya lebih ke notes aja nggak sih maksud kita deskripsi itu Sun? Gimana Pak? Kayaknya kok selama ini kita bikin kayak di divisi itu kan juga ada deskripsi apa, di buat divisi itu kan ada deskripsi ya. Kami mikirnya deskripsi itu ya kayak kasih notes aja gitu loh, kayak misalnya deskripsi marketing itu ya ketua ya bebas deskripsinya, tidak ada rumusnya gitu. Nggak ada batasan. Nah, Kalau cuma Kodadi pengennya kayak gimana hmm, malah kok? sebenarnya kalau dari aku lebih butuh deskripsinya itu melekat di orangnya. Tapi ini bukan di kita, aku maksudnya nggak lagi ngomongin divisinya ya. Maksudnya di dalam konteks timesheet, aku lebih butuh deskripsi untuk tas dan subtasnya, tas dan atau subtasnya gitu. Jadi dia jelasin dia di tas ini ngerjain apa aja gitu ya Pak? Atau di Di subtas tas ini ini ngerjain tuh apa aja? kayak gimana sih apa elaborasi ceritanya dia misalnya secara Mm-mm. project aku mau bikin pabrik baru terus secara level task itu kayak dibagi ada yang survei lapangan lah ada yang bikin laporan visibility-nya lah ada yang bikin mungkin perhitungan pabriknya lah maksudnya kira-kira produksinya harus berapa ada yang survei kira-kira request demand pasar itu berapa lah nah misal katakanlah aku mau survei gitu ya nah ketika Mm-mm. aku input pilih project pabrik gitu terus tasnya Mm-mm. pilihnya yang survei lapangan mungkin subtasnya Mm-mm. apa gitu ya misalnya kayak mungkin ke apa ya ke mandornya lah mungkin apa gitu ya nah Oh terus di iya. deskripsi aku ketik kayak misalnya oh aku tadi hubungan sama mandor ini nomor teleponnya ini kayak gitu-gitu jadi nempelnya itu bukan Oh, nempelnya itu di tas dan subtas boleh tas boleh subtas boleh dua-duanya boleh karena tergantung pilihannya dia waktu milih itu apa ya oh, daripada nempelnya itu di timesheet kayak gitu. eh, daripada nempelnya di timesheet. Karena di Times itu kan sebenarnya cuma periode. Times itu kan kayak misalnya oh periode minggu pertama September 2024. Times itu kan cuma itu aja skupnya. Aku nggak perlu deskripsi lebih lanjut sebenarnya.
Oh, berarti ini yang deskripsi tadi itu nempelnya di ini ya, di yang Tas dan atas subtas. atau yang di Betul. manajemen setup ya kok. Manajemen setup itu gimana edit ya? Maksudnya, Yang maksudmu yang pakai gimana? Yang ini yang kok, ini yang itu nempelnya berarti yang di sini ya kok. tas manajemen ya itulah. Heeh. Berarti deskripsi itu nempelnya di situ. Bukan berarti di timesheet itu nggak ada deskripsi lagi gitu kok. Bukan. Jadi, gimana ya? Ini mungkin agak agak nggak tahu ini teknis atau enggak ya. Jadi kalau yang di sini itu kayak misalnya lead, misalnya katakanlah ke lead divisinya gitu ya, kayak ngetik untuk tas ini sebenarnya notes sih isinya sama kayak Iqbal bilang tadi itu lebih kayak ke notes bebas aja isinya. Hmm. Tapi Iya. contohnya gini, kayak misalnya leadnya bilang kayak, oh untuk ngerjain tas ini kamu coba kontak Pak A, Pak B, Pak C, nomor teleponnya tuh ini gitu ya. Oh Terus iya. nanti laporan balik si anaknya, oh aku udah kontak Oh, si A, tapi deskripsinya beda-beda. Yang satu deskripsi maksudnya nempelnya itu di memang tas dan subtasnya. Nah, kalau yang deskripsi yang di timesheet itu nempelnya di tas dan subtas, tapi konteksnya itu di timesheetnya aja. Gitu. Kira-kira paham nggak ya? Jadi hmm. ini dua, walaupun memang kata-katanya tas dan subtas, tapi sebenarnya mereka berdiri di tempat yang berbeda secara level deskripsi. Nulis deskripsinya di timesheet, tapi nanti tulisan balik deskripsinya itu di manajemen setup tadi ya kok. Atau enggak di detail kok, Enggak, bisa bisa lihat di detail kah? Jadi mungkin di kayak detail komen di timesheetnya. Trello gitu ya kok jatuhnya. Komen Trello itu gimana ya Jadi komen kayak Trello? ngobrol berdua gitu. Misalnya Enggak saya sih. tahu kan. Jadi gimana ya? Aku kalau secara level database-nya aku bisa bisa paham, tapi kalau aku kejelasan keluarnya agak susah nih. Em, eh, aku punya papan gitu ya, aku punya papan, terus papanku judul papanku itu eh, bikin pabrik baru, satu Mm-mm. survei lapangan gitu kan. Nah, terus yang nulis di papan pertama kali itu yang nulis pabrik baru gitu, which is misalnya aku gitu ya, aku udah ngasih notes Dit atau Iqbal, nanti coba kalian kontak Pak A, nomor teleponnya ini, Pak B, nomor teleponnya ini, Pak C, nomor teleponnya ini. Ini tapi tidak melulu tentang, maksudnya di deskripsi ini tidak selalu tentang instruksinya ya. Oh Terus pada iya. itu coba karena aku belum tahu letaknya spesifik di mana, coba kalian lihat Google Maps ya. Nama jalannya kurang lebih di daerah ini gitu. Aku coba Oh istilahnya iya. ninggalin notes buat kalian. Nah, Heeh. ketika kalian datang ke kantor terus kalian lihat oh ada papan, ada lift message dari Detrik kayak gini. Coba survei Heeh. lapangan, coba kontak Pak A, Pak B, Pak C, tapi hari ini cuma kesampaian buat kontak Pak A. Terus aku juga udah survei tempatnya nggak nemu misalnya gitu ya. Nah, ntar Mm-mm. aku di timesheet aku input, aku pilih projectnya, aku pilih tasnya, terus eh, sebenarnya bisa aja kalian punya pilihan buat ngecat aku gitu ya, kayak oh hari Heeh. ini aku udah kontak Pak A, Pak B sama C belum tak kontak karena nggak sempat waktunya. Hari ini aku sama Iqbal misalnya udah survei ke tempatnya juga, tapi kayaknya nggak sesuai ya, apa mungkin salah alamat ya. Itu kalian bisa cek. Aku Iya. kayak ya nggak apa-apa kalian chat, maksudnya ada bukti digital juga, tapi aku Heeh. pengennya ya kita semua kumpulin kumpulin istilahnya apa historisnya itu di satu tempat, di satu Oh objek. iya. Nah, Heeh. itulah kenapa aku sediain satu kolom deskripsi untuk kalian deskripsiin kayak ya ninggalin apa ya, ninggalin notes aja boleh, atau Oke. mungkin kalian mau ngedeskripsiin kayak itu kan aku udah kasih instruksi ya gitu ya, terus aku Iya. cuma terus kalian kayak ninggalin segitu, ninggalin notes itu kan bisa, atau mungkin waktu di papan aku nggak kasih instruksi apapun, aku cuma bilang survei, bikin laporan kelayakan, bikin laporan ini, bikin laporan itu, tapi aku nggak kasih instruksi sama sekali gitu kan. Nah, kalian kan juga bingung tapi tetap harus jalan misalnya gitu, ya kalian jalanin Oke. aja, oh survei lapangan ya, aku survei coba cari tempatnya. Nah di situ kalian di deskripsi itu kalian kayak ninggalin pesan, ninggalin memo, kayak oh hari Mm. ini aku udah coba lakuin survei ke tempat ini hasilnya kayak gini sesuai Oke. atau enggak, mungkin nanti bisa disampaikan by WA misalnya kayak gitu. Kira-kira Oh paham nggak iya. ya? Jadi Ya aku. secara tracking tuh ada trackingnya gitu.
Oh iya, aku paham maksudnya kayak laporan gitu, yang nulisnya di timesheet. Nah, setelah kita Mhm. nulis deskripsi gitu kok, atau Mhm, laporannya, mhm, mhm. nah itu kan kita klik buat timesheet. Nah itu laporannya itu bakal muncul di mana kok? Laporannya berarti deskripsinya itu ya? Ya, deskripsinya itu bakal muncul di Itu mana? nanti bakalan muncul di details, terus kalian waktu pilih timesheet, terus kalian pilih subtasnya mana, waktu kalian klik nanti bakalan ke arahnya ke situ. Ada deskripsi dari subtasnya sendiri, tapi Oh, ada deskripsi dari apa ya? Kalian tas itu ya. Nah, yang di atas itu deskripsinya itu eh deskripsi perintah yang eh awal ya kok, kalau yang di atas. sorry 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 sorry. Oh, kebingungan kalian ini ya sebenarnya ya. Munculnya deskripsi itu di mana ya? Iya, itu kok. Kalau detail timesheet kalian kayak gimana ya? Coba bang ke detail timesheet bang. Detail timesheet ya. Kalau nggak Mhm. Ada nggak salah, ya? Belum ya? kami tuh gini kok, detail timesheet kan Oh, em, isinya kan kayak ini ya, sudah cukup diwakilkan. Jadi kiranya kayak gini aja kok nanti Ini kok. boleh. Boleh 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 nggak apa-apa. Hmm. Paling jadi kalau di data split kan dia kan nunjukin ini ya, tabel-tabel apa aja yang udah dilakuin, tanggal berapa dia selesai, jamnya berapa. Nah jadi mungkin pas diklik Mhm. aksi ininya nih, si tasnya, ya udah dia langsung Mhm. teleport ke detail yang berkaitan tas atau subtas. Jadi kami Ah, modelnya isi sama isi gitu. isi. Oh, nggak usah dimunculin aja, Dit. Nggak usah dimunculin, tapi tetap diminta request input. Aku tetap butuh itu di back end ya. Nanti coba aku pikirin gimana caranya munculinnya ya. atau ketika dia di timesheet itu dia pencet baru ke detail dari timesheet yang dia buat itu kok. Sorry sorry gimana, Dit? By the way, ini Jadi tinggal di 4 menit by the way. Nanti mungkin oh perlu iya, join ulang lagi. Heeh. oh iya. Jadi nanti ketika misal ke timesheet si eksekutor bang, Timesheet eksekutor, ke list timesheet. yang eksekutor. Nah ya, nah ketika si sorry, manager manager manager. Nah, ketika dia misal ngeklik list dari tas satu itu kok, ngeklik. Mhm. Nah, dia itu ketika diklik apa nanti ke detail dari laporan timesheet itu sendiri kok. Jadi nggak usah nge-direct ke tasnya, tapi lebih ke arah nge-direct ke laporannya gitu loh. Yang notes itu doang gitu Di Eh, langsung. detail timesheet. sebenarnya aku pikirannya sih gitu sih awalnya. Tapi kalau Oh, kalian nggak bikin sebenarnya juga nggak apa-apa. Aku bisa kan tinggal ini apa narik komponen-komponen gitu sebenarnya bisa. Aku pikirannya memang kayak gitu dari awal. Cuma oh ya jadi itu di Excel kesulitanku adalah aku harus nulis itu di Excel dan aku bingung awalnya mau nyampein ke kalian kayak gimana. Heeh, oh jadi gimana, Dik? detail timesheet yang dimaksud Kodedrik itu seperti itu ya kok. Yes, sebenarnya malah nggak Oh, perlu klik tas sih. Bahkan cuma klik orangnya aja oke. Maksudnya yang ini loh, yang Anissa ya diklik itu it's okay. kalau Atau mungkin di ngeklik abu-abunya instead namanya ya, mungkin di abu-abunya diklik oke. kalau ngeklik di namanya dia nanti. Nanti redirect harusnya ke ini detail detail user. Oh, terus pas di detail user dia ngelihatnya gimana kok? Nggak, kalau klik nama nanti ke detail user, tapi kalau klik abu-abu rencananya aku arahin kayak orang ini itu by timesheet secara detail kayak gimana selama selama satu periode timesheetnya. Kalau detail user kayak gini kok. Detail user aku nggak masalah kok. Itu aku udah cek itu oke kok nggak masalah. Nah, tadi setelah misal dipencet yang orangnya gitu kok. Nah, Mm-mm. jadi kan ke detail user. Nah, itu laporan timesheetnya itu, maksudnya laporan feedbacknya dari si karyawan itu munculnya di mana kok? Kalau misalnya tadi mencetnya orangnya. Menit orangnya itu diarahin ke sini aja nggak apa-apa, Dit. Nah, terus Heeh. kayak laporan yang tadi deskripsi itu munculnya di mana kok? Ah, Yang diisi di timesheetnya. aku rencananya itu kalau itu masuknya ke detail timesheet sih. Jadi di detail timesheet itu gimana ya? Oh, yang Hmm, kayak tadi ngeklik tasnya gitu ya kok? jadi wait wait wait, kayaknya ada punya kalian tuh yang lebih cukup detail. Mana ya? Kayaknya subtas deh. Oh Create yang di subtas detail kayaknya. subtas. Enggak. Detail.
Tas bukan. Tadi itu mana ya? Yang ada kalian kayak project, terus bawahnya tas, subtas itu. Oh, manajemen Eh, setup kali toh. Kok yang setup ya? manajemen Aku setup. agak lupa. Kami menyesuaikan namanya kayak yang di Excel, tapi nggak tahu kenapa dia jadi task manager ini. Task Oh, management. oke. Yang ini kah maksudnya? Yes, kurang lebihnya sebenarnya kayak gitu. Nanti apa ya, di tiap subtasnya itu di bawahnya nanti akan ada deskripsinya dia. Aku kepikirannya by design itu sebenarnya kayak gitu. Tapi kalian nggak bikin, nggak, sebenarnya nggak apa-apa sih. Soalnya nggak ada juga di Excelku sebenarnya. Oh, oke. Kalau yang tadi kita bikinin patch yang kayak detail timesheetnya gitu Pak, jadi laporannya ada di situ gimana Pak? Perlu nggak? Bentar, Deskripsinya bentar. jadi ada di situ. Kayaknya ini bakalan end meeting dulu sih, Dit. Oh iya, Call Kalau and end oke soon. oke. meeting berarti gimana kok? Kita mau perpanjang? Kita filter udahan kayak, oh dia udah kan udah milih week 3 sama September. Iya, Ya detail yang ditampilin itu nggak perlu semua, tapi spesifik cuma untuk orang ini, tapi dan di periode ini toh. Periode itu aja. oke. Jadi isinya list dari kerjaan si orang ini selama periode ini gitu Kak detailnya. Yes, exactly. Oke. Aku kepengennya gitu sih. Dan Mhm. itu ada deskripsi atau laporan feedback tadi ya isinya ya. Yes, Oke. Paham kok. Oke. Udah cukup jelas sih kok kalau dari aku yang soal ini. oke. Kasih kok. Lu Sorry kok, gimana Bang? aku boleh ngasih tanggapan nggak kok? Jadi kan yang pas di ini Boleh, ya, boleh. yang pas di create timesheet ini, dia kan jadi ternyata Mhm, ada di awal itu kan kita sebutnya task, itu kan mhm, bisa bikin deskripsi by dari ini ya si atasannya kan, deskripsi entah itu kontaknya atau suruh rekomendasi lewat situs ini kah atau situs apa. Nah tapi ternyata mhm. dibuat timesheet ini juga bisa ngasih deskripsi kayak ini ya, kayak memo dari si bawahan. Bos aku ternyata baru 50% apa ternyata kayak misalnya ada dapat alternatif lain A atau gitu-gitu, itu detail dari Boleh, si boleh. ini ya. Oh, Yes. atau mungkin boleh nggak kalau ini ganti kata-katanya jadi komentar gitu kok, atau Boleh, laporan. bebas aku. Boleh, Nah, boleh. jadi kesannya kayak emang respon gitu, bukan takutnya jadi kayak ada dua gitu deskripsinya. Kayak I notes ya, see. Boleh. Kayaknya komentar kayaknya lebih ini deh, lebih lebih masuk kayaknya mungkin. notes Kayak gitu. Boleh. iya kayak misalnya si bawahan agak sedikit curhat atau menambahkan detail. Oh ini aku dapat referensi baru lagi kok, bos atau ya Nah ini ganti kontak gitu. note-nya itu Mhm. cuma satu aja kan ya kok? Maksudnya Satu aja eh, nggak? oh satu. Satu aja. Oh satu wakilin Oh, duanya atau gimana kok? Satu wakilan dua. Karena sebenarnya gini, kan aku bilang tadi ya, mereka itu boleh pilih tas. Mereka boleh cuma tas aja. Mereka mm-mm, boleh tas dan subtas. mm-mm. Kalaupun mereka cuma pilih tas, ya berarti deskripsi otomatis akan ngejelasin tas. Kalau mereka pilih tas dan subtas, otomatis mereka akan ngejelasin subtasnya sebenarnya secara nggak langsung. Oh iya benar-benar. Oh iya ding, Kayak betul. gitu. Oke kok. Oke berarti ngomongin soal tadi kok, misalnya nih Mhm. si karyawan satu milih tas kan. Mhm. Tadi misalnya pabrik baru, misalnya survei. Survei itu anggaplah misal kita subtasnya, surveinya harus ke pabrik A, subtas 2 pabrik B, itu pabrik C. Misalnya dia males nih, Mhm. kayak misalnya aku tuh udah A B C, apakah dia harus manual gitu kok, kayak misalnya survei terus ini subtas A submit, subtas B submit, subtas C submit, atau cukup pilih tasnya aja, dia kayak seakan-akan di sini kayak udah semua gitu kok. Hmm, sebenarnya dia apa ya? Aku cukup apa ngasih ngasih celah di situ sebenarnya. Bisa aja kayak gitu. Dia cuma tinggal pilih tasnya, terus di ketik apa gitu ya, terus diklik buat gitu misalnya. Bisa, tapi jujur kalau dari aku secara sistem, aku menyarankan buat satu-satu sebenarnya. Di project A, di project pabrik A kayak gimana, pabrik B gimana, pabrik C kayak gimana, kayak gitu. Oke. Cuma Oh memang iya. aku ngasih celah itu sih, karena aku pikir nggak semua. Sebenarnya gini, aku kan bikin bikin tas dan subtas itu kan sebenarnya by grading ya, maksudnya ada hal-hal yang perlu kita pecah, ada hal-hal yang kayak
ya berhenti di situ aja, nggak perlu dipecah gitu. Tapi kalau project itu kan sudah pasti dipecah gitu ya. Nggak mungkin project itu kalian lakuin satu kali selesai itu kan nggak mungkin. Pasti ada beberapa action yang harus kalian selesaikan. Eh mungkin bisa turun sekali, which is turun ke task, atau turun 2 kali, turunnya ke subtask, kayak gitu sebenarnya. Hmm, iya. Karena kami sempat kepikiran kayak misalnya kan tadi ini pilih tasnya apa tadi namanya Mhm. ini ya survei pabrik Jakarta gitu ya misalnya. Mm-mm. Oh sorry Jawa Barat ya Jawa Barat. Nah, subtasnya itu misal ada Bogor, ada Bekasi, itu kan misalnya bagi satu persatu tuh. Tapi mungkin pas Mhm. dia survei pabrik Jawa Barat, itu tuh defaultnya kayak ini aja, kayak suma subtas. Jadi kayak untuk memudahkan user, by default dia survei Jawa Barat, dia langsung suma subtas. Tapi kalau oh aku ternyata Bogor belum, berarti ya dia klik lagi dipilih lagi si drop downnya, baru pilih kamu selesainya apa aja. Itu mungkin kamu pikirannya kalau ini kok kalau kayak memang bisa diwakilkan oleh kayak apa satu task tuh bisa eliminate semua subtask, itu kepikiran dari kami sih kok. Jujur kalau dari aku sih seneng ya untuk implementasi itu, tapi kok kayaknya susah ya. Maksudnya gini, susah tuh dari sisi codingku, aku bakalan sangat amat rawan ngebug soalnya. Karena nanti deskripsi nempel di aku harus nyediain satu satu apa ya, satu wadah lagi namanya semua subtask. Nah, ini nanti jadi PR sebetulnya. Karena itu nanti jadi rawan bug. Kalau aku ngebayanginnya sekilas ya kayak gitu, karena agak susah untuk em, banyak elemen, banyak apa ya, banyak variabel yang harus diwakilkan oleh satu variabel. Once di suatu waktu nanti aku mau ngecek cuma si variabel satu tok gitu ya dari sekian banyak variabel, takutnya aku nggak bisa spesifik. Kenapa? Karena ada campuran nilai yang ada di semua variabel tadi, variabel baru tadi itu yang bisa nampung semuanya gitu. Jadi mending nggak apa-apa dibikin apa istilahnya maksa usernya buat satu-satu aja, Iqbal. Oh iya oke, makasih kok mas. Oke, oke. Oke, aku juga tadi pengen pengen nanggepin, sorry. Jadi udah clear kayaknya Sun. Ini deskripsi dari si Iya, ini udah bakal aman. tampil kemana? Karena tadi aku sempat mikir kayak misalnya di detail ini nih, ya mungkin bisa aja dia jadi kayak dua kolom gitu. Kolom dari atasan sama ini mungkin ada kolom respon apa tanggapan gitu dari si ininya. Komentarnya ya. Iya dari komentarnya. Mungkin Sip, 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 dalam sip. satu page gitu. Bisa dalam satu page. Tapi kalau kau Dedik lebih prefer yang kayak Sunu tadi kok. Yang mana tuh maksudnya itu? Yang tadi didiskusikan sama Sunu sih, saya kalau yang sama Sunu saya agak kurang ngerti jujur kok, tapi tadi ya saya Ah, ngebayanginnya kayak mungkin bisa ditambahin di sini gitu. ya, ya gitu boleh sih. Aku nggak masalah sebenarnya. Jadi di sini kayak itu kan deskripsi, terus kayak di sini ada tanggapan dari itunya kayak gimana gitu. Boleh, boleh, boleh. Kayak gini juga boleh ya kok. Boleh. Nanti dikasih, mungkin aku takut kelupaan juga sih. Dikasih timestamp ya kalau misalnya terkait tanggapan. Oh boleh boleh boleh, timestamp Tapi sama bentar, gimana. sorry Bal. Kalau dibuat satu kayak gini, kan dia tadi mencetnya coba lu balik ke timesheet deh Bal. Oke, timesheet. Kan dia mencetnya yang tadi atas Bal. Mana ya? Yang Nah, mana? dia dia kan mencetnya yang abu-abunya ya. Nah, itu Iya. kan dia kayak isinya ada beberapa ya. Hmm. Nah, kalau yang gua tuh dia jadi ngelis semua gitu kan dalam satu halaman ya kok. Mhm. Yang tadi awal. Nah, kalau Iqbal kan nah itu aksesnya gimana, Bal? Maksudnya ketika dia mencet kalau dari lu berarti enggak mencet abu-abunya gitu. Iya langsung ininya aja, tas satunya gitu, tas Nah, duanya. tadi Ko Dedrik bilangnya apa nggak bisa ya kok kalau yang kayak gitu? Atau Oh, diarahin ke ini aja, ke satu apa namanya, satu pages mungkin ya sebutnya ya. eh, Satu yang pages lain aja. mencet abu-abu. Jadi mencet tombolnya yang abu-abunya aja ya kok. Mhm, mhm.
Karena kalau yang satu-satu, kalau lu yang satu-satu gitu kan bal mencetnya kan. Iya, jadi kalau misalnya nih dia kan pengen ACC yang tas satu, I see, pengen I lihat see, I detailnya see. ya buka tas satu gitu. Nah itu tadi Ko Derik bilangnya Oh codingannya jangan atau apa jangan. gitu Bang? Jangan 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 Oh jangan jangan, jangan. oke. Aku Oke. Ya oke. Berarti perlu ah, tombol nggak ya untuk memperjelas? Karena takutnya kan sebutnya ini tuh buat header ya kok ya. Takutnya dia ini kan ini buat collapse ini kayak apa? Bisa buka tutup kan ini niatnya. oh gitu. Oh iya, sorry, aku nggak lihat itu collapse ya. Ya boleh dikasih button, nggak masalah. Cek gitu atau lihat atau detail atau apapun Iya ya. boleh. Mungkin detail typesheet Iya iya. kayak gini ya maksudnya ya detail typesheet ya. Iya. Jadi mungkin ini ya Sun kayaknya ya. Jadi ini tambahin satu kolom lagi komentar panjang gitu ya. Lorem ipsum kayak apa gitu ya. Maksudnya ya gitu. Maksudnya? Itu kita kayaknya diskusi internal aja deh kayaknya. Iya oke. Oke Bal. Kalau mau lebih detail lagi, maksudnya analogi yang lebih lebih apa ya, lebih gampang lagi nih, kalau kamu pernah lihat timesheetku udah sama kayak gitu sebenarnya tentang hmm, deskripsi itu. Jadi deskripsi kerjaannya ada sendiri, deskripsi tiap barisnya yang kamu isi itu kamu bisa nambahin lagi kayak gitu. oh iya oke kok. Kayak gitu. Oke, sip, Ada terima lagi? kasih. Kayaknya dari aku cukup. Suno ada yang pengen dibahas lagi, Sun? Cukup Bal. Oke, baik. Terima kasih Kodedik atas tanggapannya. Berarti Kodedik kayaknya ini ya udah cukup oke. Kita bisa lanjutkan ke high fidelity kok. Boleh, boleh. Lanjutin aja ke high fidelnya. Kalau misalnya nanti besok-besok kalian butuh apa ya, kesulitan buat budget, terus kalian memang lebih merasa lebih mudah buat lewat ngobrol, kalian atur aja langsung nggak apa-apa. Nggak Oh harus nunggu kayak cut off kayak sekarang kayak dari wireframe ke high fidel gitu baru kalian set meeting, nggak usah, kalian set aja. oh iya oke kok. Cuma jujur aku eh kalau Senin sampai Kamis aku agak susah kalau tiap malam soalnya aku tiap hari ke Via malam-malam. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu masih bisa aku coba atur jadwalnya Oh gitu. iya oke kok siap. Oke, siap kok. Terima kasih ya kok. Oke. Oke, makasih Bentar banyak lagi Ko ya. Derik. Yakin ya?